Di akhir tahun 2021, dunia pendidikan dihebohkan dengan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 2022. Sebenarnya, kurikulum ini sudah disiapkan beberapa tahun lalu untuk diimplementasikan pada program sekolah penggerak. Dalam video kali ini, kita ingin memperkenalkan kurikulum prototype 2022. Apa perbedaan kurikulum prototype dengan kurikulum 2013? Bagaimana konsekuensinya dan apa langkah yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan, serta bagaimana persiapan guru dalam mendidik siswa sesuai dengan kurikulum tersebut. Dengan adanya kabar penerapan kebijakan kurikulum 2022, yaitu kurikulum prototype sebagai solusi untuk menangani pemulihan pendidikan di saat learning loss. Berikut paparan Nadiem Makarim tentang kurikulum 2022. Beliau menyampaikan, kita akan melakukan learning recovery daripada adanya learning loss yang sangat gawat darurat ini. Kita tidak akan melakukan pemaksaan apapun dalam bentuk kurikulum 2022. Hanya akan diterapkan kepada sekolah yang mau dan siap untuk menerapkan kurikulum baru. Kurikulum prototipe hanya diterapkan untuk sekolah yang siap menerapkan secara nyata konsep dari Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Karena memang jika dipelajari lebih lanjut, kurikulum 2022 ini atau yang sering disebut dengan kurikulum prototipe ini sangat memberikan kemerdekaan belajar kepada guru untuk dapat mendesain pembelajaran hingga menerapkan tujuan pembelajarannya. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa tidak diwajibkan semua sekolah? Kali ini juga dijawab oleh Menteri Nadiem Makarim. Kita sudah bertahun-tahun melihat, bukan hanya di Indonesia, apapun yang dipaksakan, probabilitas suksesnya akan rendah. Yang kita butuhkan adalah kemauan dari guru-guru dan kepala sekolah untuk berubah. Faktor pentingnya, penerapan kurikulum prototipe ini akan diuji coba selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Yang kemudian nanti akan kita evaluasi, sehingga kedepannya akan diambil kesimpulan untuk diterapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024. Keberhasilan penerapan kurikulum 2022 ini tidak akan lepas dari guru-guru dan kepala sekolah di setiap jenjang, mulai dari jenjang PAUD, sekolah dasar hingga pendidikan menengah atas. Kita bersama-sama melakukan cara terbaik untuk dapat melakukan pemulihan pembelajaran agar tidak terjadi lagi learning loss yang mengkhawatirkan lagi. Berikut beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran pada kurikulum prototype, yaitu 1. Pengembangan soft skill dan karakter, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Kedua, fokus pada materi esensial, sehingga waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ketiga, fleksibilitas. Bagi guru yang melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dan topik, serta tujuan yang lebih spesifik agar dapat diterapkan di kelas secara holistik untuk mencapai pemulihan pembelajaran yang lebih utuh. Berikut ini 7 tema yang diutamakan. 1. Bangunlah jiwa dan raganya. 2. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, gaya hidup berkelanjutan. Kelima, kearifan lokal. Keenam, kewirausahaan. Dan ketujuh, suara demokrasi. Perbedaan kurikulum 2013 dan 2022. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022 atau prototype sebagai berikut. 1. Untuk level TK dan PAUD, kurikulum 2013
pendekatan pembelajarannya berbasis pada tema. Sedangkan pada kurikulum 2022, pendekatan pembelajarannya fokus pada literasi. Hal ini untuk mengembangkan minat siswa dalam membaca buku yang digemarinya. 2. Untuk level sekolah dasar, pada kurikulum 2013, pelajaran IPA dan IPS disampaikan secara terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2022, pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Tujuannya sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. 3. Untuk level SMP, pada kurikulum 2013, pembelajaran informatika menjadi mata pelajaran pilihan. Sedangkan pada kurikulum 2022, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. 4. Untuk level SMA, pada kurikulum 2013, siswa SMA di kelas 10 langsung memilih penjurusan. Sedangkan pada kurikulum 2022, siswa mengambil dan menentukan peminatan di kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua siswa. 5. Untuk jenjang SMK, struktur pembelajaran akan dibuat lebih sederhana, yakni mata pelajaran umum dan kejuruan. Presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% menjadi 70%. Kemudian untuk praktik kerja lapangan, di kurikulum 2013 PKL ditentukan selama 3 bulan, namun di kurikulum 2022 menjadi 1 semester atau 6 bulan. Sehingga dari masa PKL selama 6 bulan ini dapat memberikan pengalaman dan pembentukan skill kejuruan yang lebih dalam. Demikianlah pembahasan perbedaan kurikulum antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih.